Ya, halo, selamat siang. Selamat sore. Selamat bergabung, Dokter Kausa. Terima kasih. Halo, selamat sore, Dokter Kausa. Selamat sore Bang Andre, Tuhan berkati Bang. Ya, Tuhan memberkati juga, shalom. Gimana kabarnya, Bang? Kabar baik Bang. Abang sering main TikTok apa baru, Bang? Kayaknya belum pernah saya dengar, Abang. Saya nggak bisa buka room di daerah saya. Tower telepon itu nggak begitu banyak, jadi mau buka room selalu jaringan macet gitu. Jadi masuk komal aja lah. Oh gitu ya. Abang di mana? Papua? Bukan, di Sumatera Utara juga Bang. Oh, Sumatera Utara. Oh, emang jarang sih itu. Itunya towernya ya, nggak banyak ya. Makanya sinyalnya kurang bagus Iya, ya. iya. Gitu. Iya, nggak apa-apa lah. Tapi ini bisa. Ya kalau bisa masuk room nggak apa-apa. Memang sih kalau kendala Sebenarnya kalau sinyal yang bagus ada, cuma harus bergeser kira-kira 20 kilometeran dari daerah sini dia. Yang merintangi ada bukit-bukit dia, jadi menghambat. Oh iya ya, betul. Iyalah. Di mananya di Sumatera Utara, Bang? Itu rahasia Bang, wilayahnya Bang. Yang jelas kita orang Medan Saya aja. dulu saya dulu sanggul, Bang. Terdosa. Lagi ngapain orang ke sana juga, Bang? Terdolok sanggul. Iseng aja Bang yang mau nyamperin kita ke sana-sana. Kalau di Jakarta disamperin Bang. Tapi kalau iseng banget itu mau nyamperin orang ke Sumatera Utara. Sampai Sumatera Utara. Niat banget gitu. Sampai ke sana dikejar. Tapi memang sih ya memang yang namanya kita ya di TikTok ini memang kita harus hati-hati juga sih Bang. Banyak intel. Aduh, memang mengerikan memang ya. Kita anggaplah kita lagi apa namanya memberitakan Injil kita kok diintai.
Ngeri memang. Iya. Ngeri loh. Yang teroris nggak diintai, yang kita lagi memberitakan Injil diintai. Diintai. Memang ngeri Indonesia ini. Banyak sekarang penyamunnya. Mengaku beragama tapi kayak ini kayak penyamun. Ini suka apa namanya? Suka ngobrak-ngabrik apa namanya? Ranah pribadi Tapi orang. kalau saya meninjau itu yang di dalam apologet ini 80% ini dari orang Batak ini 80%. Iya ya Bang, rata-rata ya. Iya. Rata-rata ya. Memang kebanyakan dari sana sih Bang. Kebanyakan orang Batak sih yang apa ya mau maju. Maksudnya mau apa namanya? Apa sih namanya ya? Kalau masih dalam agama itu membahasnya, Hmm. semua orang Batak yang di dalam ini tidak saling kenal, masih rapi itu untuk berbahas. Tapi nanti kalau tiba-tiba sudah membahas yang lain, itu keluarlah Batak semua rupanya yang di dalam. Iyalah, biasa itu. Iya. Tapi itu kasus anak Batak belum ini ya? Apa namanya? Masih ini ya, Bang? Itu Anak Batak itu. saya dengar, saya tonton di YouTube, 4 bulan lagi dia Keluar. selesai hukuman, tapi Selesai. dalam 4 bulan itu dia sudah bebas Oh, dan masih bisa ini. pulang ke rumah. Iya. Oh, itulah lah. Semoga semua lancar ya dalam 4 bulan. Selamat sore. Selamat sore Bunda Imo. Sore. Gimana kabarnya? Lagi ngapain Bunda? Sekarang kan yang berdebat, sekarang kan Bang Andre yang berdebat di sini. Salam. Uh, Iya, Bang. Ya salam Bu. Sekarang kan yang berdebat di sini kan adu paham di sini. Iya. Di sini. Saya yakin percaya yang perang itu pun orang Batak itu di dalam itu tidak saling mengenal itu. Iya, pasti itu. Di mana-mana kan emang ada Bang. Iya. Namanya orang Batak di mana-mana Iya. ada. Ya wajar aja kalau ada apapun pasti ada di situ orang Batak. Iya, nanti jumpa di dunia nyata nanti sama-sama orang Batak. Nggak ada lagi perang-perangnya. Cuma tuak doang adanya. Iya, di dalam. Biasalah itu. Halo Bunda, gimana Bunda? Halo. Itu apaan tulisan Daniel itu? Daniel apa? Itu Daniel. Oh, yang di bawah, host, yang di bawah. Iya. Oh, di chat bawah. Kenapa? Saya nggak kelihatan sih chat. Kecil sih kalau chat itu. Itu host yang buat muslim di sini. Ada saudara Anda muslim walaupun belum dibaptis, itu dia namanya Daniel. Sudah mengakui Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Tolong tarik kembali. Mana? Itu loh host. Mana dia? Itu host yang nulis. Masa host lupa sama tulisan sendiri? Mana? Oh, di mana? Oh, di ini di apa namanya? Di typing host. Mana saya typing? Ya tadi itu saya belum typing. Loh. Host, lihat di bawah deh host, lihat di typingan bawah host, itu host nulis sendiri loh. Oh, tentang saya ya. Oh, saya bikin tentang saya itu ya.
Oh iya iya saya ganti, sorry saya Hmm? belum ganti itu. Oh, itu Bunda, itu punya hostnya sendiri Bunda. Ini kan tentang saya, ini bukannya ketikan apa namanya di live itu bukan komen. Ini tentang saya waktu itu ada live, saya belum ganti ini. Gimana Bunda? Iya kemarin ini kan saya ada Daniel namanya yang itu yang murtad, cuman nggak ada bisa Muslim masuk sini yang mau bawa dia lagi menjadi Muslim. Tapi Nggak ada yang host bisa. yang itu juga host yang apa? Yang bukan orang suci itu host gimana host? Oh dia mah nggak jelas itu mah. Nggak jelas. Tapi dia udah ngaku-ngaku loh, udah teriak-teriak. Kalau dia ngaku-ngaku doang, beda kalau ngaku-ngaku doang. Dia kan provokator. Oh. Itu provokator itu. Lah orang-orang kebingungan. Tapi gini loh, kalau aku lihat gini, agama itu mirip partai loh. Cari pengikut, merasa paling berhasil sendiri. Coba lihat partai kan mirip kan, agama sama partai. Enggak, Bunda. Beda Bu, kalau ini mah beda Bu. Ini bukan partai kalau Yesus ya. Kalau Yesus mah ya agama memang bukan partai, tapi gini maksudku tuh gini, cara kerjanya tuh loh. Gini misalnya contoh gini, PDI kan merasa paling bagus. Terus merasa paling bagus gitu loh, persis agama ya kan, agama juga merasa paling bagus, merasa paling benar itu. Enggak sih. Coba perhatikan mirip tuh partai. Enggak Bunda, karena di kekristenan nggak pernah mengaku kita ini sempurna, kita ini apa, nggak pernah loh. Iya. Itu kan yang mengaku-ngaku itulah yang seperti partai. Kalau kita mah enggak, kita memang menjelaskan apa yang ada di Alkitab. Nggak pernah kita lebih-lebihkan gitu. Iya memang. Kita kan gini, kayak partai itu kan di partainya kan apanya visi misinya kan apa. Nah, itu yang mereka jelaskan. Begitu juga agama, visi misinya apa? Ya itulah yang dijelaskan dan merasa dibenarkan gitu loh. Iya, tapi kalau di kekristenan nggak pernah menjelaskan kitab orang lain, apalagi menyudutkan kalau masalah lain. Menjelaskan kitab orang lain itu kan orang diskusi, orang debat. Oh enggak, kebanyakan orang untuk menarik orang lain dengan cara menjelekkan agama orang lain, kebanyakan gitu. Tapi kekristenan nggak bisa begitu. Iya memang orang debat itu kan gitu, menghujat kehidupan bukan debat, apa Bunda. Gitu. Iya memang bukan udah debat. Itu udah umum kalau bukan debat. Bunda. Kebanyakan debat itu fakta itu enggaknya bukan debat nih, lagi. Debat misalnya ada temannya dia mau didakwahin. Tahu nggak apa yang didakwahin? Yang didakwahin adalah menyudutkan agama orang lain. Tapi kekristenan nggak bisa begitu. Dia akan beritakan apa yang tertulis di Alkitab. Nggak bakalan mau orang Kristen mau menginjili dengan menjelekkan agama lain. Nggak bakal mau, nggak bakal bisa. Masa? Iya, coba aja. Maunya seperti Gini, itu. Tapi gini, bukan kalau mau masalah seperti gitu itu, ya, Bunda. maunya seperti itu. Bukan, tapi fakta loh, coba lihat kau kiamat. Itu. Seperti apa dia? Itu kiamat seperti apa dia? Beda, begini Bunda, beda. Ini beda. Ini memang debat. Beda kalau kita lagi face to face sama orang untuk aku bilang, kalau di room memang seperti itu di room. Beda, makanya jangan seolah-olah kalau kita mau menginjili orang, beda Bunda. Ini kita bedakan. Loh, iya seperti orang ngajarin Al-Quran beda, orang nginjilin ya beda, tapi ketika debat beda lagi. Aduh, biar kayak penjelaskannya. Aku sudah lama di room, jadi aku ngerti. Kalau di sini kan kita jadi kalau mau debat, diskusi, debat, nginjil, mau ngajar Al-Quran, ada batas. Betul. Tapi kalau sudah debat, Bunda, gak ada batas. Ini memang penginjilan. Tapi kalau di sini kita penginjilan, Bunda. Kalau kita berdebat itu kita secara teologia ya, berapologet. Tapi kalau di sini kita penginjilan. Memang masing-masing kan kita punya karunia berbeda ya Bun ya. Gitu. Memang beda. Iya, betul.
Jadi Tapi kalau kalau masalah istilah menghujat, ya rata-rata itu untuk apa kita kan nggak ngerti. Untuk apa menghujat? itu oknum Bunda, Masing-masing oknum, aja. Bunda. Itu Ya oknum makanya saya situ. bilang itu oknum. Itu memang oknum, Nggak bukan ada dari oknum. pengajarannya oknumnya. Bukan memang ajarannya. Kalau pengajaran bukan oknum, kalau pengajaran bukan. memang ajarannya Ya untuk makanya saya menghujat. bilang kalau Fitnah. oknum memang oknum bukan dari pengajarannya. Ada Bunda yang Mengajarkan itu kan semua ngajarkan. ada Bunda yang pengajarannya Itu memfitnah, menghujat. Itu ada tuh. Bunda masa nggak tahu sih? Bukannya nggak tahu, malah sering dengar. Iya, orang Bunda sendiri kok yang punya itu. Aduh, bukannya bukan. Coba lihat kiamat. Coba lihat kiamat. Mana itu ada yang manggil-manggil Kita itu sama-sama Bunda. punya kuping. Suara itu. Aduh. Bunda. Jadi makanya aku bilang Bunda. agama itu mirip partai gitu loh, Bunda. merasa Ada yang paling benar manggil-manggil sendiri Bunda itu. itu partai. Bunda, kalau kiamat menjelaskan dengan dalil apa yang Dari tertulis. mana? Aduh, Loh, dari mana kiamat dengan dalil? kan kalian Coba menyangkal. dia melawan Itu, ini. Bunda, Kiamat itu melawan apa? Moreh. Kan Siapa kalian tuh? yang menyangkal itu. Kores. Kan kalian Kiamat yang melawan menyangkal Kores itu. sering. Kalian Gak yang kuat dia menyangkal lawan itu. Kores. Kan kalian yang menyangkal kitab Anda sendiri. Makanya kalian Bukan akhirnya kami menghujat. Loh, Enggak pernah kami dalam Islam tidak pernah nyangkal kitab kami kalau memang iya. Tapi dalam Islam itu yang sering dibawa kiamat itu kitabnya apa? Tidak bersanad ke Rasulullah. Artinya tidak doib sampai nih, ke Bunda ini Rasulullah. kalau ngomong Itu dia. doib. Ngomong aja doib, Bunda. Iya, doib memang ada. Maka Iya, sudah dijelaskan. Bunda itu Doib itu Bunda. hadis yang tidak sampai ke Rasulullah itu doib namanya. Bunda ngomong aja doib. Yo, doib itu hadis yang tidak sampai ke Rasulullah dan Bunda itu, ngomong aja doib. Udah doib Iya. itu ngomong. Loh, dari Nggak jelas. mana? Dari mana Iya, saya ngomong ngomong aja udah doib? nggak jelas. Loh, Mana? Nah, makanya aku Buktinya mana? bilang, jadi akuin aja Bunda. ketika orang agama itu Bunda. mirip partai, merasa paling benar sendiri, gitu aja. Kok nangis? Benar, maksudnya gini loh Bunda, tapi bukan merasa paling benar sendiri, tetapi kebenaran itu memang hanya di dalam Kristus. Itu loh Bun masalahnya. Ya, saya juga Jadi bukan kalau dalam merasa Islam, benar, kebenaran hanya tetapi di dalam Islam. Nah, Di ayo. mana? Di mana Kalau tertulis? saya merasa kita ada dalilnya, gini. gitu. Masalah Di mana, kebenaran Bunda? itulah saya bilang setiap orang partai atau agama dia Di merasa mana paling benar. tertulis, Bunda? Kalau dia merasa salah dia akan login. Oke, Bun. Itu aja. Oke. Aku setuju apa kata Bunda. Boleh sekarang kita spill. Bunda, keselamatan apa yang dijanjikan oleh kitab Bunda? Nanti kita bandingkan dengan kitab Ayo, kita. Keselamatan apa? Jaminan apa untuk Keselamatan kita itu, keselamatan itu? Gini, kalau saya sih paling gampang masalah keselamatan itu yang nyata aja. Keselamatan itu bukan dari orang lain, dari diri sendiri. Jika kamu gini, jika kamu berbuat Masa buruk, kita apakah bisa kamu selamat selamat? diri sendiri, Bunda? Gitu aja. Apakah kamu iya. selamat? Jika Iya. kamu Iya, berbuat buruk, saya pasti selamat, Bunda. Oh, jadi Saya Bunda dengan bisa saya, menyelamatkan kalau diri. berbuat saya buruk kamu katakan, selamat, berarti kamu merugikan orang lain. Kalau Bunda tenggelam, Iya, kamu merasa apa selamat. Bunda bisa Kamu- menyelamatkan diri? Kamu merasa selamat, tapi kamu merugikan orang Kalau lain. Bunda tenggelam, Apakah itu apa bisa selamat Bunda namanya? menyelamatkan diri sendiri? Jadi paling gampang sebenarnya Apa masalah. Bunda kalau tenggelam, Bunda bisa menyelamatkan sendiri? Bunda. Loh. Kalau Loh. saya tenggelam kan saya kan berusaha untuk bangkit. Nah, Keselamatan jadi jangan itu ribet, bukan jangan karena ribet. amal ibadah Jangan kita. ribet tentang Bunda. keselamatan. Jangan ribet Halo, tentang selamat keselamatan. sore Ketika Bunda orang Imo. berbuat Saya mau buruk, tanya dulu. dijamin dia tidak akan pernah selamat. Ya, Bunda Imo, selamat ketika sore. Anda jatuh, ya saya mau tanya dulu. Ketika Bunda Imo jatuh, siapa orang yang menolongmu? Ada nggak orang yang menolongmu? Dirinya sendiri katanya Bang. Dari, Loh, hah? kekuatan Dirinya sendiri. hidup yang ada pada diri saya yang menolong saya. Loh, kalau saya nggak ada kekuatan hidup, nggak ada sumber hidup, nggak mungkin saya terselamatkan. Aduh, terlalu Ketika bahaya. sumber Nah, hidup itu kalau- meninggalkan saya, tidak akan, semua orang sudah tidak akan bisa hidup. Jadi siapa sih hidup itu? Saya tidak perlu namanya ini itu. Ini udah Itu ateis aja. nih Bang. Ini orang ateis ini Bang. Mau Kita- ateis, mau apa, itu kenyataan. Udah Imo ini ateis dia soalnya. Jadi saya tidak peduli ketika orang ini yang oh tidak. Kalau Ateis, saya
Kalau saya tidak dipinjami hidup, gak mungkin saya selamat. Nah, saya bisa ngomong karena saya masih hidup. Artinya saya dipercaya, dititipi kehidupan pada saya, makanya saya masih hidup dan saya dianggap selamat. Gitu. Siapa yang nitip? Yang nitip siapa? Iya, yang maha hidup. Yang maha hidup. Siapa? Sumber hidup. Siapa yang sumber hidup? Sumber hidup siapa? Siapa? Napas saya. Kalau kamu nggak punya napas, apa kamu bisa hidup? Kalau napas kamu pergi dari tubuhmu, apa kamu hidup? Jadi Gini aja Bunda Imo, gini aja. Pegangan hidup, kalau nggak dipegang nggak hidup, itu maksudnya. Kalau nyawa sudah pergi dari tubuh saya, nggak mungkin hidup. Kamu aja, kalau nyawamu tidak ada, apa kamu hidup? Tidak akan berarti Bunda memang batasnya hanya hidup di dunia aja selesai. Oh, dunia akhirat. Makanya yang kekal itu apa? Yang kekal itu apa? Yang dinamakan kekal itu apa? Kekal itu bukan sosok. Kekal itu dia tidak bisa diraba, dia tidak jauh, dia juga tidak bersatu. Nggak nyambung banget. Jadi saya tidak mengenal nama yang kalian sebutkan. Buktinya saya selamat. Ya selamat ya kau. Kau nggak tahu aja siapa yang selamatkan kau. Ketika saya masih bernapas berarti saya selamat. Karena kau nggak tahu siapa yang selamatkan kau. Saya nggak tahu dari mana. Saya tidak mengenal pun saya selamat. Kalau napas cuma mengandalkan hidup, ketika saya masih dipercaya yang di RSJ itu pun bernapas itu. Betul. Kalau cuma napas yang diandalkan hidup, yang di RSJ itu pun masih bernapas mereka. Tanpa napas apakah selamat? Jasmani aja sih, memang jasmani tanpa napas tidak akan bisa hidup. Jangan lebih condong mengarah ke RSJ daripada ke Tuhan. Jangan lebih condong tidak pernah menjadi sosok apapun. Jangan lebih condong ke RSJ daripada ke Tuhan. Kalau mengandalkan nafas, yang di RSJ itu pun masih bernapas, masih hidup mereka. Jadi jangan kita lebih condong ke RSJ daripada ke Tuhan. Ngomong sosok apa lah ini ngomong opo. Terima aja perbedaan. Kenapa? Itulah perbedaan. Saya menjelaskan tentang pemahaman saya. Jadi jelas berbeda. Iya, kita menerima nggak apa-apa. Makanya kita dengerin Bunda. Ya itulah Islam. Kalau saya merasa selamat di Islam, kalian merasa selamat di Kristen, ya itu urusan kalian dan urusan saya beda. Iya. Buktinya saya tidak pernah menganggap Yesus Tuhan. Buktinya saya selamat. Itu aja. Allah daripada pesundal loh. Kalau mendingan dikasih bidadari daripada dikasih pesundal. Itu aja. Bidadari. Kalian kan ada perang naga, ada pesundal, ada bidadari. Mendingan bidadari. Ayo. Hati-hati Pak Supir. Wanita itu terbang-terbang pakai selendang itu. Banyak pesundal di surga. Kalau surganya Islam banyak bidadari. Itu mitos sejarah. Ayo, aduh. Itu sejarah enak itu. Di sama pesundal. Wanita itu terbang-terbang pakai selendang cantik. Itu enggak nampak itu dibuktikan di dunia itu wanita terbang pakai selendang itu. Itu mitos itu. Cuman dongeng-dongeng doang itu. Itu masih manusia. Manusia kalau pesundal masih mendingan lah. Iyalah kalian senang sama pesundal. Kalau surga kami itu bidadari, nggak ada pesundal di sana. Masa ada wanita terbang-terbang pakai selendang. Coba lihat pesundal dunia aja jorok. Coba kalau bidadari dunia seperti apa? Bunda mau menggauli sendiri. Kalian doyan sekali sama pesundal dari dunia sampai akhirat. Kalian doyan sama pesundal. Kalau Islam dari dunia sampai akhirat doyan bidadari. Bunda, tahu gak Bunda? Itu yang 70-nya itu. Iya dong, saya salah satu dari bidadari itu. Bunda, 70-nya itu bidadari itu. Iya, bidadari saya salah satu. Saya salah satu dari bidadari itu. Nah, siapa salah satu dari pesundal itu? Siapa yo? Saya bukan pesundal, saya bidadari. Diambil dari neraka. Artinya saya apa? ini salah satu dari bidadari dan saya bukan salah satu dari pesundal. Aduh. Itu setan itu yang diambil dari neraka itu. Nggak ada, hanya pesundal yang setan. Aduh, saya ini salah satu dari bidadari, bukan salah satu dari pesundal. Kamu nggak baca hadisnya itu? Kalau 70 itu. 70-nya itu diambil dari neraka. Ya. Kamu gak baca itu Bunda?
70-nya itu diambil dari neraka. Saya salah satu dari 72 bidadari dan saya bukan salah satu dari pesundal. Aduh, saya bangga jadi salah satu bidadari, bukan? Saya alhamdulillah bukan salah satu dari pesundal. Bangga. Atau di surga. Justru yang pesundal yang itu. Mana ada siapa yang Ada di siapa tempat kalian surga kalian bidadari tuh di ada dunia perenaga dan dan di surga pesundal. akan mendapat Nobel perdamaian. Coba mana ayatnya? Mana ayatnya? Kalau ada yang menemukan bidadari di surga dan di dunia akan Bunda, mendapat ayatnya mana? Nobel perdamaian. Saya ini salah satu bidadari dia itu dan saya bukan salah satu dari Dia pesundal. Saya nggak percaya kalau Bunda dia Imo kui. Ya kamu nggak bidadari. percaya karena kamu bagian dari pesundal Dia itu. Dari kui. dunia kamu Ya, udah nggak jadi apa-apa. pesundal, sampai surga kamu juga jadi pesundal. Dia Aduh, kui. Maaf. kalau saya dari dunia sudah jadi bidadari, sampai surga juga Dia bidadari. kui. Ayo. Iya Bunda Imo Nggak ada bidadari saya lisensinya. pesundal nggak apa-apa. Iya, Bunda. saya bidadari. Saya bidadari, bukan Iya, pesundal. nggak ada lisensinya. Apa? Saya Mana lebih ada bangga jadi lisensinya bidadari bidadari? daripada pesundal. Mendingan pesundal yang nggak sombong daripada bidadari Yalah yang baguslah sombong. kamu dari sekarang aja kamu jadi pesundal. Makanya kamu dari sekarang udah jadi Iya. pesundal. Nanti di surga jadi pesundal juga. Kalau saya dari sekarang udah jadi bidadari, juga di surga saya jadi bidadari. Ayo. Mana Kamu ada milih seks di pesundal surga? lucu. Ada yang kayak Dasar gitu. kamu aneh. Mana ada seks di surga? Orang aneh. Orang apa ya kok dari dunia kepingin jadi pesundal? Aduh, hahaha. Saya dari dunia sudah jadi bidadari, apalagi nanti di akhirat. Wah, Mana luar seks biasa di saya surga? jadi bidadari. Masa bangga jadi pesundal? Luar biasa jadi pesundal ya. Nggak ada seks di surga. Enggak bang, Masa ada orang bangga jadi pesundal? Luar biasa. enggak bang. Pesundal Saya itu apa bangga sih? aja. Ya banggalah kamu jadi pesundal. Emang ada di kitabmu kalian jadi pesundal dari dunia sampai akhirat. Nah, kalau kami dari dunia sampai akhirat sampai surga kami jadi bidadari. Di mana? Di mana? Orang sombong Di mana ya kayak tertulis? begini nih kalau Buktinya ngomong. Itu 72 kalau mengarang bidadari. guru kita Nah, mengarang itu bukan di lagi surga ya. kami ada 72 bidadari. Nah, salah saya salah satu dari itu. Kalau kita mengarang-arang Kok arang? jadinya. Kenapa kalian Gimana? nuduh? Kenapa kalian Gimana suka kamu membuka dibilang bidadari? 72 bidadari dan itu Gimana saya kamu? akuin. Kenapa kalian nggak terima ketika saya Gimana mengakuin kamu? saya adalah bagian bidadari Di itu? mana tertulis kamu jadi bidadari? Hah? Kita Loh, mengarang-arang. Hei, maka kalian menuduh kita kami mengarang. ini ada surga 72 bidadari dan itu saya akuin, Di mana memang iya. tertulis? Memang iya, Kalau di surga ngarang-ngarang kami doang ada semua 72 juga, ah. bidadari. Anak Dan, kecil juga dan bisa. saya salah satu dari bidadari itu. Nah, ayo. Ampun. Gimana? Saya akuin, surganya Islam ada bidadari, saya akuin. Ya, kamu Saya di akuin, mana saya tidak tertulis? menolak surganya Islam Kamu- ada bidadari. Kapan kamu saya jadi menolak? bidadari di mana tertulis? Kenapa ketika saya menerima bahwa memang ada bidadari di surga kami, kenapa kalian pusing? Bodoh amat. Makanya jangan Oh. ngungkit Nggak gitu, pusing, jangan tapi ngungkit gitu. Kan jangan kalian nampol mentang-mentang sendiri. jadi bidadari. Kalian Apa yang tertampar ngungkit? sendiri, maunya menghujat. Maunya menghujat tapi ketampol Kamu kan? yang menghujat Karena saya tadi. tidak menolak. Memang ada bidadari di surganya Kamu Islam yang ada tadi bidadari, menghujat. nggak ada kami Yang menolak. menghujat siapa ya? Kayaknya Tuh, dia tadi yang Mana kamu yang menghujat buktinya? yang ngatain orang Kenapa kalian pesundal. mengungkit Mana buktinya Kenapa ada kalian mengungkit bidadari? 72 bidadari dan itu saya akuin. Kenapa kalian pusing? Saya kalau dia ngakuin. akuin, ngapain Memang dia benar hujat? surga Islam ada 72 bidadari. Nggak ada Dan saya buktinya. bagian dari bidadari itu. Siapa Ayo kalian kapan yang saya nolak? sudah Nggak ada. pernah Orang dari bidadari surga? Itulah surganya Pasti Islam buktikan. luar biasa. Ada bidadari di surganya Islam itu benar. Mana buktinya? Benar sekali. Iya, cuma Nggak ada luar biasa cuma itu. Sangat benar. Lo bidadari. Luar Tidak biasa. ada surga, tidak ada di surganya Siapa Islam yang- itu Siapa pesundal. yang sudah Tidak pulang ada. dari surga? Tidak Siapa ada yang sudah pulang pesundal dari di sana surganya Islam melihat itu tidak bidadari? ada, tidak ada sama sekali. Tidak ada. Kalau nggak ada, Tidak ngapain ada dia pesundal pilih? di surganya Islam, hanya ada bidadari. Hanya ada bidadari di surganya Islam. Siapa yang Bodoh sudah amat. melihat? Bodoh amat. Iya, siapa yang sudah melihat bidadari itu? Ya iyalah, surga Islam Siapa itu yang luar sudah melihat biasa. bidadari? Bidadari lah Bidadari, pelayannya mau sebagai ada jin pelayan. kek, mau ada Di sana setan bidadari kek. bukan Iya, pesundal itu. pelayannya. Hebat kan? Ayah, Itulah Allah. surga Islam. Siapa yang sudah melihat Halo, bidadari itu? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Selamat sore. Asik nih debatnya, saya lihat. Enggak sih bang, ini aja sih bunda. Selamat sore. Selamat sore semuanya, salam kenal semuanya ya. Buat 32 mata memandang, buat host juga nih. Teman-teman semua yang ada di sini. Selamat datang Mm-mm. Bang Budi.
Daripada ini mending saya nyanyikan satu lagu surganya boleh? Islam luar biasa, dilayani 72 bidadari dan saya bagian dari bidadari itu. Beda dengan surga kalian, pesundal. Kalian disediakan pesundal. Daripada kalian juga disediakan pesundal. Sampai nanti surga kalian disediakan pesundal lebih banyak lagi. Aduh, menderitanya hidup kalian berhadapan dengan selalu dikelilingi pesundal. Rugi sekali hidup kalian. Ya, itu katamu. Malu saya Siapa yang mengatakannya. sedang dari surga melihat bidadari? Pesundal itu orang-orang rendahan. Orang-orang yang tidak ada harga dirinya. Siapa yang sudah mati naik ke surga melihat bidadari? Jadi nggak bisa masuk surganya surga nih ya. Dia ada harga dirinya. Dia hadiahin pesundal. Malu saya mengatakannya. Lah iya, di dunia pun pesundal itu direndahkan. Masa kalian dihadiahkan pesundal sampai ke surga? Luar biasa menderitanya kalian. Mana ada bidadari? Katanya Allah maha pengasih, maha pengampun. Yang terbang Tapi kok pakai nggak terima selendang. pesundal? Ya iyalah Kalau makanya kami pesundalnya dihadiahin bertobat gimana? 72 bidadari. Makanya Islam itu disediain surganya 72 bidadari, bukan 72 pesundal. Karena derajat bidadari lebih tinggi jauh. Pesundal itu sekarang pun siapa yang mau jadi pesundal? Ayo. Derajat Daripada pesundal itu ribut kita, rendah. Tahu kita kalian? nyanyikan dulu satu lagu boleh? Saya mau diskusi dengan Dengerin dulu baru nanti lanjut lagi. Silakan lagu. Silakan. Oke, satu lagu ya. Bila waktu telah berakhir, jadi selalu ingat nih. Yang penting kita bisa selalu mengingat kemana kita kembali. Ya. Lagu ajab. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu. Dunia dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Mari kita selalu hanya ini yang tersisa di dunia ini. Berteduh dengan rasa untuk kembali kepada Sang Pencipta. Bila waktu telah terhenti, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggal
Terima kasih. Makasih lagunya. Oh, apa namanya? Bunda Imo. Itu awas diajab loh. Dengar ajab tuh. Iya, Awas, ajab hati-hati itu diajab. siapapun mengalami ketika hasil dari Iya. perbuatannya. Ketika orang Iya, hidupnya makanya menderita di dunia, berarti dia sedang menebus dosanya. Itu aja, nggak ada orang lain Nih, menebus dosa itu, nih. hanya pribadi masing-masing. Begini Bunda, Ketika kamu berbuat kalau salah, mau berarti kamu akan bermasalah hidupmu. Itulah bentuk penebusan Pak dosa. Budi, Bunda, Pak Budi Muslim kalau- nih, kalau- coba tanya dengan Pak Budi versi Muslim Pak Budi gimana nih mengenai keselamatan. Kata Bunda Imo, keselamatannya itu diupayakan dengan diri dia sendiri, gitu loh. Nih. Jadi bukan dengan rahmat dari Memang Tuhan karena atau dari Tuhan. Allah. Karena Tuhan itu tidak pernah bercerai dari makhluknya. Artinya di mana ada makhluknya, ada kehidupan, di situ ada Tuhan. Nah, ayo. Loh, tadi kata Bunda Imo katanya Memang diri gitu. sendiri. Nah, memang di dalam Bunda. yang menghidupkan saya itu siapa? Itulah yang menyelamatkan saya. Dan manusia itu Bunda. diberi akal. Akal itu Imo, digunakan. kalau Tahu itu nanti buruk, nggak tahu bisa itu baik. loh, Ambil biar yang kamu baiknya, melawan buang yang buruknya, videonya dipastikan aja. selamat. Gitu. Ini Bunda, kena Oke, ajab tuh, oke. gara-gara Saya kena bisa ajab tuh bertanya gambarnya kah tuh. sama saudara Muslim. Tuh Bunda. Gara-gara kena ajab nih gambarnya nih. Bisa, bisa Sadarlah nanya orang yang keadaan kena bisa ajab dijadikan. itu ketika dia bermasalah dalam hidupnya itu adalah bentuk ajabnya. Halo. Ya itu Ketika tuh, orang masuk gara-gara kena penjara ajab itu tuh. akibat apa? Halo. Akibat perbuatannya, Tuh, makanya ini dia nih, kena menebus ajab nih dosanya di gambarnya penjara nih. itu. Ayo. Nih, ini yang kena ajab tuh kayak gini tuh jadinya tuh lihat tuh. Itu tuh, kena ajab tuh. Aku bisa nanya kah ini dengan baik kah? Yalah, surganya Islam Santun. dipenuhi bidadari, beda dengan surga kalian dipenuhi pesundal. Luar Ya, biasa. silakan yang mau nanya tadi. Silakan Oke, yang saya mau mau nanya. nanya ya. Oke, tolong perhatiannya ya. Silakan. Oke, kepada Bunda Imo, bisa nanya Bunda Tuh, saya di atas. dengan santun ya. Tolong dijawab dengan santun ya. Iya, saya nih sebenarnya tergantung orang di depan saya. Oke, makasih ya. Imo, Eh, ya, mau nanya ini Bunda dengan santun, mungkin satu-satu bisa juga ya. Saya mau belajar tentang Islam yang benar, yang sehat ya, bisa ya? Oke. Menurut Bunda atau pemahamannya, gimana sih caranya untuk kita bisa selamat gitu atau masuk surga gitu? Gimana kira-kira Bunda, tolong jawaban yang sesuai akidahnya gitu. Iya, dalam Islam itu gini, manusia itu ketika diciptakan oleh Tuhannya dia sudah dilengkapin. Artinya dilengkapin akal, dilengkapin semua sudah disediakan oleh Tuhan. Dan Tuhan itu membebaskan kita berbuat apapun karena kata Tuhan resikonya kita sendiri yang rasakan. Kita tahu itu buruk, masa kita lakukan? Karena ngepek itu bukan orang lain, kita sendiri. Jadi kalau mau selamat, berlakulah sesuai norma aturan. Tahu nggak baik buruk? Ketika itu buruk, kenapa kita lakukan? Karena apa? Kalau kita lakukan itu buruk, apa yang kita dapatkan? Mustahil itu baik. Mustahil itu kenikmatan kita, kebahagiaan ketika kita melakukan keburukan. Itu aja sebenarnya gampang, sebenarnya nggak harus menghayal kayak gimana-gimana, nggak harus. Karena apa? Kalau kita ingin selamat itu kenyataan keseharian kita. Ketika gini, ketika Anda mencuri, apa yang Anda rasakan? Ketika pasti Anda takut, walaupun Anda misalnya Anda bisa sembunyi, tapi Anda takut. Kalau Anda tidak bisa sembunyi, Anda ditemukan masa, maka akan dihajar. Apakah itu bukan kesengsaraan? Apakah itu surga? Apakah itu kebahagiaan ketika manusia maling itu dihajar? Sebenarnya hidup tuh cuma seperti itu. Kalau ingin selamat cuma gitu-gitu. Nggak harus kayak gimana-gimana tuh, nggak harus. Saya udah tahu poinnya. Jadi realitanya semua manusia lepas dari dosa atau perbuatan yang salah. Jadi kalau yang salah sudah pasti tidak masuk surga kah? Gimana Bunda? Halo. Arti dosa, arti apa ya? Dosa itu kan akibat. Ketika hasilnya kan gini, ketika orang berdosa, artinya ketika orang melakukan keburukan, mustahil dosa itu kebaikan kan enggak. Artinya dosa itu melakukan keburukan. Ketika melakukan keburukan, apa yang kita dapatkan? Masalah. Nah, bahasa kasarnya ketika orang bermasalah dalam hidupnya, apa bahasa kasarnya? Bahasa agamanya. Neraka, itu bahasa agama. Kalau bahasa normal kita manusia biasa, sengsara namanya, menderita.
Itu sebenarnya. Sudah pernah melakukan kesalahan atau sengsara, apakah kita masih punya potensi untuk surga? Loh, ketika Anda sudah tertebus dosanya oleh masalah penderitaan Anda, selesaikan masalah Anda, baru Anda merasa nyaman. Nyesal nggak melakukan salah? Kalau Anda tidak menyesal, artinya lakukan lagi, maka Anda akan masuk lagi ke masalah hidup, artinya masuk lagi ke neraka. Gitu. Jadi surga neraka itu bukan sesuatu yang kayak gimana. Surga neraka itu, ya surga itu kedamaian. Artinya ketika kita merasa hidup kita damai, itu namanya surga. Ketika kita hidup kita merasa bermasalah, banyak penderitaan, itu namanya neraka. Penderitaan dalam hidup itu bukan dari orang lain. Dan surga itu dinikmati ketika mati atau ketika hidup ini? Sudah sekarang, masalah mati itu rahasia Tuhan. Kita nggak tahu. Sedangkan kita menikmati bahagia sengsara itu sekarang pun kita nggak mengerti dari mana itu asal. Kita mikir dari apa. Padahal itulah berarti yang dinamakan. Kita meninggal nanti tidak ada lagi hidup selanjutnya kah? Atau Nah, itu rahasia surga Tuhan neraka kah? ya. Itu rahasia Tuhan. Kalau rahasia Tuhan itu ranah Tuhan. Saya tidak terlalu ikut campur. Sedangkan ranah kita, ibaratnya kita aja yang mengerti bahwa itu salah aja, orang nggak mengerti. Dia Jadi pikir poinnya itu sudah saya tangkap bukan ya. dosa. Dia pikir itu bukan neraka. Dia pikir itu hanya penderitaan. Padahal penderitaan itu adalah neraka. Oke, berarti poinnya sudah saya tangkap. Ketika kehidupan yang akan datang tidak bisa diketahui dari akidah Ibu ya. Oh, dan Nah, itu kalau masalah rahasia dari Allah ya. akidah, ketika manusia itu banyak menanam kebaikan, jelas kehidupan nanti itu nyaman. Sekarang pun dia nyaman, apalagi nanti. Itu aja, gampang. Dan itu rahasia Tuhan, kita nggak bisa melihat. Tapi ketika Anda banyak berbuat kebaikan sekarang, pastilah luar biasa nanti ketika kita mati lagi. Ketika mati jadi gimana? Lah, Mati lagi. sekarang pun sudah kita rasakan ketika kita banyak berbuat baik Mati apa? lagi. Dalam bergaul pun, dalam bermasyarakat pun Hancur. kita dihargain orang. Masa gini, ketika Anda ahli sabu, ahli rampok, ahli maling, siapa yang menghargai Anda? Orang-orang rusak yang menghargai Anda, penjilat-penjilat. Orang yang takut kepada Anda. Tapi ketika Anda banyak kebaikan, banyak dipandang orang bukan penjilat. Memang orang Oke, tulus. kehidupan selanjutnya setelah mati, tadi Ibu bilang itu rahasia Tuhan. Maksudnya Memang rahasia itu Tuhan. hanya yang, Tapi hanya kita yang pun berbuat bisa baik ke rahasia Tuhan atau yang berbuat jahat? rahasia Tuhan itu kita bisa menebak. Kalau kita banyak kebaikan, mustahil orang itu sengsara nantinya. Sekarang pun ketika orang banyak berbuat baik, dia tidak akan pernah sengsara, dia tidak akan pernah bermasalah dalam hidupnya. Itu Tapi kan aja. pastinya ada perbuatan jahat, ada perbuatan baik. Bu. Jelas Gimana nyata itu jahat baik kan memang terjadi sekarang, nggak usah Jadi nanti-nanti. kehidupan kedepannya gimana Bu? Ketika ada berbuat jahat, ada berbuat baik dalam diri saya begitu. Maksudnya? Saya Ya. pernah berbuat jahat, pernah Ya. berbuat baik. Setelah Ya. saya mati gitu, gimana kehidupan selanjutnya? Loh, itu kan timbangannya kan hanya Tuhan yang tahu. Anda sendiri aja gini, ketika berbuat buruk Anda lupa. Apalagi Anda misalnya menendang kucing, anggap Anda biasa, padahal kucing menderita karena tendangan Anda, anggap Anda biasa. Nanti Anda juga akan ada masalah, nanti Anda nggak ngerti apa sebabnya. Padahal Anda pernah nendang kucing loh. Gitu loh Saya punya ibaratnya potensi nggak tuh. masuk surga gitu. Saya punya Apa? potensi nggak masuk surga. Apa? Kalau sekarang nih saya meninggal nih, saya ada perbuatan baik dan perbuatan jahat yang saya lakukan. Saya punya kira-kira masuk surga atau neraka enggak? Loh, itu kan ada timbangannya. Oh, jadi kalau Ibu sendiri mati gimana? Masuk surga atau masuk neraka? Oh, kita itulah masalah surga neraka. Makanya saya bilang ya, ketika hidup saya tidak bermasalah, dijamin saya tidak akan dapat masalah, gitu aja. Jadi kalau Ibu Dipastikan mati, saya gimana? masuk surga. Sekarang pun gini, sekarang pun saya merasa hidup saya di surga. Saya tidak ada masalah dalam hidup saya. Saya adem ayam, hidup Kehidupan saya ibu itu nantinya sudah gimana? bagi saya ini orang yang banyak bersyukur. Ketika saya tidak ada Kehidupan ibu masalah, nantinya gimana? Masuk hidup surga itu atau ke cukup. Saya tidak bermasalah dengan orang, saya tidak kesulitan apapun. Iya, Itu namanya surga itu buat kehidupan saya. sekarang. Itu kehidupan sekarang. Maksud saya Loh. kehidupan nantinya setelah Nyambung, mati. Bu. pastilah saya di surga nanti. Pasti saya di surga. Dari sekarang pun terlihat Oh, pasti kita di di surga. surga atau neraka itu dari sekarang udah Ibu terlihat. nggak pernah melakukan kesalahan. Ibu nggak pernah melakukan dosa. Nyambung. Ketika Anda Maksud banyak saya, Ibu pernah kebaikan nggak di melakukan dunia, kesalahan dipastikan atau Anda dosa? masuk surga. Sekarang pun sudah di surga. Ketika Anda di dalam kebaikan, sekarang pun sudah di surga. Nggak nunggu Pertanyaan nanti. saya, Ibu pernah nggak melakukan kesalahan? Pastilah saya misalnya marah aja sama Jadi orang nanti itu kalau satu kesalahan kesalahan. itu Tahu gimana? nggak? Saya Itu gini, diperhitungkankah di saya kehidupan melakukan kesalahan. setelah mati? Saya marah sama orang aja itu adalah kesalahan loh. Jadi jangan menganggap sepele.
Nah, jadi kesalahan tuh jangan dilihat yang besar aja, yang kecil pun. Ketika kita berjalan itu ya, aturannya berjalan, kita lari, nabrak-nabrak, apa itu nggak salah namanya? Menyakiti diri sendiri itu juga salah. Walaupun ibu salah tetap masuk surga gitu. Loh, makanya saya dapat ajab ketika saya berjalan itu cepat-cepat saya jatuh kan, itu namanya ajab. Ajab sudah itu. Oke, ketika jadi saya melangkah tergesa-gesa, gini, contoh kecil, ketika saya melangkah tergesa-gesa, saya terjatuh, apakah itu bukan ajab namanya? Itu ajab, akibat kesalahan saya berjalan tergesa-gesa. Itu. Jadi kalau ibu mati, dosa ibu yang selama ini tidak diperhitungkan lagi, langsung masuk surga gitu ya? Apa? Langsung jadi bidadari dia. Banyak melakukan kesalahan. Langsung jadi bidadari dia, Bang. Iyalah, saya bidadari kan. Saya kan bagian dari 72 bidadari, bukan dari pesundal-pesundal itu. Jadi itu nanti dibahas. Jadi setelah ibu mati, kesalahan ibu yang kemarin-kemarin itu tidak diperhitungkan kah? Tidak diperhitungkan selama di kehidupan kelaknya gitu. Saat ini pun kesalahan saya udah diperhitungkan saat ini. Kalau sekarang keseharian saya sudah diperhitungkan kesalahan saya. Tuhan itu tidak pernah ngutang yang terlalu lama sama kita. Ketika Anda berbuat salah sekecil apapun, Tuhan nggak usah jauh masalah kesalahan, nggak usah kesalahan sama orang lain, kesalahan pada diri sendiri ini. Ketika Anda salah makan sesuatu, apa yang terjadi? Misalnya makan terlalu banyak sesuatu yang bikin sakit perut, apa yang Anda rasakan? Sakit perut mencret, itu apa nggak dosa namanya? Anda sudah menyiksa hidup Anda sendiri. Apa yang dibayar? Anda sakit perut. Itu salah satu contoh, gitu loh. Nggak usah ribet-ribet kalau masalah dosa. Contoh ya, ibu mati nih, kata ibu tadi masuk surga. Iyalah. Berarti dosa-dosa selama ini tidak diperhitungkan lagi di dalam sudah dibayar, berarti. Sudah dibayar. Berarti nggak ada lagi diperhitungkan segala kesalahan-kesalahan sebelumnya. Iya betul, ya, rahasia Tuhan, gitu ya. Rahasia Tuhan. Artinya gini. Misalnya gini, coba kau dengar, buka kupingmu lebar-lebar. Salah satu misalnya penyakit. Kesalahan itu ditanggung ketika di dunia ini, dan ketika sudah mati semua masuk surga. Kalau sudah bersih ya, masuk surga. Dibersihkan di mana? Di dunia sudah dibersihkan. Ketika Anda hidup, Anda menderita di dunia oleh perbuatan Anda sendiri, itu adalah bentuk penebusan dosa. Itu bentuk. Bagi Islam, penebusan dosa itu adalah dengan masalah. Ketika orang itu berbuat buruk, dia akan mendapat masalah. Itu adalah bentuk penebusan dosanya. Itu kalau dalam Islam. Nggak ada orang lain yang menebus dosa Anda. Nggak ada orang tua menebus dosa Anda. Nggak ada. Saya tidak ada di kehidupan akhirat Bu ya, ditebus ya. Aduh. Itu ya. Aduh. Halo Bu. Halo. Iya, ngomong aja. Ya. Jadi berarti kalau saya paham poinnya. Berarti kalau kita meninggal, orang Muslim meninggal, segala kesalahannya itu hanya ditanggungkan ketika dia hidup di dunia. Ketika di akhirat lagi itu tidak diperhitungkan, hanya di surga saja nantinya. Itu Bu ya kesimpulannya ya. Gini ya, artinya gini. Ketika kita ya di dunia, kita kan di dunia ini kita sudah membayar loh dosa, kita sudah menebus. Ketika lebih banyak dosa daripada pahala, daripada kebaikan Anda ditimbang kan. Ketika lebih banyak kebaikan, maka dijamin Anda masuk surga, gitu loh. Tapi ketika masih banyak keburukan Anda, jelas Anda masih dicuci. Tadi, timbangan itu haknya Tuhan, kita sendiri nggak tahu. Ya, makanya Anda aja dosa masa lalu Anda, apakah Anda ingat? Gak usah dosa masa lalu, masalah itu ya. Ketika Anda menjalimi binatang pun Anda seolah-olah itu hal biasa. Itu dikira Anda nggak bayar, bayar nanti. Double. Entah kapan. Yang siapa kalau double? Mana pernah ada orang lain sini? Kalau WA biasanya kan maksudnya ke depot. Nggak ada orang lain, walaupun pesan pun situ-situ juga kok. Bukan, maksud saya takutnya ibaratnya paman saya sendiri itu kalau yang megang handphone ada WhatsApp info Mas Hendro 2 nih misalkan. Tapi kalau belum ngomong saya, tiba-tiba diantar, saya udah nggak sini double. Emang sering kejadian. Oh Bunda, ternyata setiap apa yang salah Anda lakukan ternyata sudah dibayar ya? Iya, udah ditebus. Oh gitu. Buktinya Berarti gini.
Iya, nggak ada orang lain yang menebus dosa orang selain si pelaku gitu. itu sendiri. Jadi kalau Anda membunuh orang dengan dipenjara udah cukup, udah. Oh, Udah itu dibayar ya? kalau hukum bukan ketika hukum iya, itu iya. tidak adil dia akan nyambung. Biasanya gini, ketika Kok nggak adil? pembunuh ya gini contoh, saya kasih Udah di tahu penjara contoh. kok nggak adil? Apa yang nggak adil Kalau maksudnya? belum tentu orang penjara itu kan kadang pakai uang, belum lengkap gini biasanya gini. Belum lengkap. Ketika Oh iya. Nah, Belum ya lengkap. kan? Ya, silakan. Hukum-hukum dunia kan belum Lanjut. selesai. Makanya terus. makanya itu bisa bersambung di akhirat atau di kehidupan kesehariannya. Biasanya seorang pembunuh atau dia baik dia di penjara atau nanti keluar, dia sengsara loh. Susah hidupnya. Nah kalau Gitu loh. kalau Karena yang ngebom, karena kalau yang belum suka ngebom itu lunas. gimana? Karena dia Kalau belum lunas bayarnya kalau- karena hukum manusia itu tidak sempurna. Jadi dia kadang orang membunuh hukumnya berapa tahun nggak sesuai. Akhirnya nanti dia keluar penjara gitu ya. dia belum Nah, tentu menderita, belum tentu bahagia, dia Kalau sengsara. kalau yang ngebom terus dia mati, itu gimana cara ngebayarnya? Ya iyalah dia sengsara. Apapun itu namanya membunuh Kata orang siapa? banyak. Kata siapa? Loh, itu kan urusan siapa kata Oh siapa yang penting kan. enggak ada. Kok sekarang kok bilang kata dia siapa? mengerti, dia mengertinya seperti itu Karena urusan dia Siapapun, punya ajaran bahwa itu dia siapapun. masuk surga. Oh iya, Jangan siapa? kau pilih-pilih. Karena dia punya dogma, ketika dia ngebom, dia masuk surga. Otomatis. Benar nggak? Saya tidak seperti itu. Tapi yang paling sadis ketika membunuh manusia dianggap sedang menebus dosa. Shalom, Apakah Bang penjahat itu Bilal. namanya? Memenuhi Shalom, perbuatan Selamat sadis membunuh sore, manusia Bang Bilal. dianggap sedang menebus dosa. Itu apa enggak Berarti- sadis namanya? Berarti yang ngebom nggak sadis ya? Bang Berarti Bilal pernah mendukung melihat rencana bidadari? iblis membunuh Kalau orang lain hanya untuk yang menebus ngebom dosa. nggak sadis ya? Namanya sadis. Yang ngebom nggak sadis ya? Oh, lebih sadis membunuh manusia hanya dianggap menebus dosa. Masya Allah. Ayo. Oh, Ketika gila ya. manusia dibunuh, Berarti ngebom nggak sadis ya? ketika manusia dibunuh dianggap sedang menebus dosa, luar biasa. Aduh. Yang mati berapa? Yang mati berapa? Yang mati berapa? Yang ngebom mati berapa? Ngeri ajarannya ini. Ngeri Berarti yang ngebom ajaran. nggak Masa di nggak Kalimantan ini loh, di loh. Kalimantan tahu nggak? Untuk Apa? menebus dosa itu tiwah. Apa yang dilakukan? Membunuh orang. Tiwa Potong yang mana sih? kepala. Tiwa yang Seingat mana saya sih? loh. Apakah Apa kalian tuh? ajaran itu? Apa itu? Siapa yang ngajarin? Emang siapa Ajaran ajaran siapa itu? Kalian kan membunuh manusia di tiang gantungan itu, kalian anggap sedang menebus dosa. Siapa yang bunuh dia? Berarti kalian Siapa yang bunuhnya? berarti Siapa kalian yang bunuh dia? mendukung. Berarti kalian mendukung Ini, perbuatan siapa yang iblis. Mana ada dibunuh di tiang hujat ini. Hanya sih? pengikut iblis yang bergembira ada ketika dibunuh. iblis Dia yang melakukan menyerahkan pembunuhan dirinya terhadap kok. seorang nabi suci. Dia menyerahkannya Nggak dan ada untuk mengambilnya dibunuh. kembali. Tidak ada dia. Eli, Ayo, ayo, kenapa ayo. kamu tinggalkan aku? Siapa dia Oh, menyerahkan? Nggak ada dia hidup dibunuh kak? di Dia hidup kak? tiang Dia hidup salib. kak? Dia hidup kak Bunda Imo? Yang ada diracun. Kalau dibunuh di tiang salib nggak ada. Nah, Ah, kalian kalau Masya berhadapan Allah. denganku, aku sudah tidak mau Allah. menghujat kalian, menghujat Nggak selesai. ada dibunuh. Bantai kalian. Sekarang dia hidup nggak? Hidup kak? Habis itu hidup nggak dia? Siapa yang Aku hidup? Ada Yang kau siapa bilang yang tadi hidup? yang disalib. Lah ya mati lah. Dari mana kau tahu kau mati? Buktinya kalian mau mati mau hidup tapi kalian bergembira. aku Kau Ketika jadi Loh, loh, begitu. loh, loh, kalian anggap sedang menebus dosa. Loh, 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 aku loh. menurut Tuh, Ini tuh, ajaran tuh, apa? tuh. Iblis kali ini ajaran. Penjahat yang nih. luar biasa kalian Nih, ini. nih, ajaran yang hebat nih. Ya benar lah, jalan hebat lah mendukung perbuatan iblis, membunuh Nih, seseorang nih, kalian nih, anggap ajarannya menjadi hebat penebus nih. dosa. Nih, Luar nih, biasa nih, kalian. menitip jiwaku sebentar Di ajaran yang hebat nih. lagi Masa ya. Tuhan lepas Apa sama kau? iblis? Aku Aduh. titip dulu jiwaku sebentar, nanti panggil lagi ya. Iya. Jangan Oke, Bang. kalian racun. Bunuhlah dirimu. Nih. Nih. Ini ajaran yang hebat nih. Nih, ajaran yang hebat nih. Nih siapa perintahkan bunuh diri nih. Capek deh. Bunuh diri dia sendiri daripada kalian mendukung orang membunuh seseorang. Nih, Kalian anggap sedang menebus baca. dosa. Luar biasa kalian. Aduh, Itu ajaran iblis yang bersuka cita atas Ini ajaran iblis ini. Nih, ajarannya nih. Udah nih. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu. Hah? Waduh, iblis.
Kalau bunuh Oh, diri sendiri. siapa yang orang perintahkan? Siapa yang perintahkan? Ayo. Aduh, Judas. Ayo. Iblis Kau yang percaya bersuka cita atas Quran? ide iblis menyalip Nggak manusia percaya. dan menganggapnya sedang menebus dosa pengikut iblis. Aduh, nggak Udah percaya lagi penghujat, nih. ajaran iblis lagi. Luar Ayo, biasa kalian. udah kafir Luar ya. biasa. Selamat Luar biasa datang kalian pengikut kafir. iblis yang bersuka cita atas Selamat laku datang iblis. kafir. Menyalip manusia kalian anggap Ajaran sedang iblis menebus lagi. dosa kalian. Selamat datang kafir. Sudah tidak mempercayai Selamat datang Quran. pengikut iblis Selamat yang datang bersuka cita kafir. ulah iblis Sudah tidak. menyalip manusia Sudah yang sedang selamat sengsara. datang Kalian kafir. anggap Sudah menebus tidak dosa percaya pada kalian. Quran ya. Nggak percaya Quran ya. Aduh, Saya percaya bunda. Yesus sebagai Udah nabi, iya. utusan Tuhan. Nggak percaya Quran ya. Quran suruh bunuh Ih, diri. batong malu. Ah. Hanya pengikut iblis yang bergembira. Ya, ulah aduh, iblis Masya menyalip Allah. manusia. Shalom, Dianggap sedang menebus dosa. Aduh. Shalom nih, udah nggak percaya pada Quran lagi nih. Judas. Udah kafir Jangan tuh sampai Imron. nggak jadi Judas. Bunda Imron, selamat datang ke kafiran. Selamat datang di kekafiran Bunda Orang Imron. kafir itu bergembira. Udah selamat atas ulah datang. iblis, Selamat menyalip datang manusia, di orang selamat suci yang sedang selamat sengsara dianggap datang sedang Bunda menebus Imo. dosa pengikut iblis. Di kekafiran Bunda Imron. Bunda Imo selamat datang. Ini teman kita ini udah jadi bisa kafir. dibunuh. Sudah nggak percaya Quran. Jangan bunuh dirimu Judas. Adik-adik gue nanya nih Bunda Imo. Bunda Imo. Judas. Allah menciptakan manusia itu dengan gampang apa dengan susah Jangan payah? sampai nggak jadi. Aduh, kalian nih hebat saya loh daripada Tuhan. Iya, udah. Saya bisa loh, anak saya 3. Saya Allah, mana kau ciptakan Allah, kau wig jadi anak doang, lu sombong amat. Tuhanmu cuma bisa menciptakan burung, nggak sakti dia, saktian saya. Yalah, kan kata kamu. Itu di Quran. Kesaktian Tuhan kalah dia sama saya. Kitab gombal-gombal. Katanya Tuhanmu sama Selamat datang menciptakan manusia aja tidak kafir. mampu. Selamat datang kafir, tidak percaya pada Quran. Sudah nggak percaya Quran. Tuhan Allahnya nggak jangan burung pun nggak bisa diciptakan. Apa-apaan dia? Coba gua tanya. Bunuh dirimu Dia maha Judas. pencipta. Udah menciptakan manusia aja nggak bisa. Bunda Bisaan Imo. saya. Jangan Bunda Imo. bunuh dirimu Judas. Bunda Imo. Gue nanya nih, Saktian nih saya yang benar. daripada Tuhanmu. Allah Saya bisa bohong. menciptakan anak-anak manusia. Tuhanmu hanya menciptakan Selamat burung. datang kafir Bunda Imo. Selamat datang kafir Bunda Imo. Bunda Imo. Bunda, tantang tuan saya dong. Tantang dong tuan saya. Apa? Ayo kamu tantang dong tuan saya. Tantang dong. Tuan saya tantang dong. Tantang apa? Ayo tantang. Berani Sakti apa sama saya gitu. Tuhanmu. Ayo, Tuhanmu ayo. yang Katanya kamu menciptakan sakti. manusia. Kalau sakti sama Ya saya. udah, tantanglah. Ayo, katanya kau sakti. Tantanglah. Ayo. Biar dengar-dengar orang. Selamat datang kafir Ayo. Bunda Imo. Katanya kau sakti. Tantanglah tuan saya. Tantang apa? Ayo. Apa aja? Tantanglah katanya kau sakti. Apa aja lah. Loh, buktinya saya itu nggak usah Atau macam-macam tantang sama gini. Tuhanmu. Kalau Katanya gini. Tuhanmu maha pencipta. Bunda Imo tantang Ayo, gue gini saya nih. nggak usah banyak-banyak nantang Tuhanmu tuh. Dia nggak bisa menciptakan manusia. Baca yang di bawah. Saya lebih hebat dari dia. Saya bisa menciptakan manusia. Ayo. Di bawah setting. Baca itu. Parah nih Bunda Imo nih udah kafir Baca nih, nggak itu, pakai tab. Quran nih. Kafir dia. Mana itu di Sudah bawah? kafir. Diri. Sudah kafir. Allah bukan pencipta katanya. Di Jangan bawah. malu, kamu udah kafir sekarang. Selamat datang sahabatku kafir. Kafir, selamat datang. Baca. Sesama Baca kafir permanen jangan di bawah. menghina. Setting. Sesama kafir jangan menghina. Iya IS betul. 51 56. Coba aku tanya lagi. Baca itu. Kita cocokin lagi apa benar dia sudah kafir. Bunda Imo, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu tidak? Allah Maha tahu tidak? Iya. Kenapa Allah tidak mengetahui orang yang berjihad? Tuh kan, selamat datang kafir. Sudah nggak percaya pada Quran. Ini udah pasti nih. Gue tanya lagi. Kita harus pastikan nih sampai 3 kali. Udah Imo, Allah menciptakan manusia dengan gampang apa dengan susah? Nggak tahu.
Ayo. Allah menciptakan manusia yang gampang apa susah nih? Loh, Allah itu menciptakan apapun melalui perantara. Gampang nggak? Dengan perantara apa? Jadi Allah, aku tanya gampang apa susah? Apa susah deh? Nggak, aku nanya Allah menciptakan manusia itu gampang apa susah? Loh, kok gampang susah? Nah, ayo, nggak percaya Quran lagi nih. Saya perantara Tuhan kok. Iya, gampang apa susah? Saya aja dipercaya Tuhan. Gampang apa susah, Bunda Imo? Iya, Bunda Imo, susah apa gampang? Saya hebat dari Yesus enggak. Iya, enggak. Aku nanya nih, Allah menciptakan manusia segitu gampang dengan susah, apa susah? Tes dulu, tes apa dia percaya pada Quran lagi nih. Enggak ada susah-susahnya. Kita cek lagi Qurannya. Kafir lagi. Kafir lagi. Manusia yang banyak dia melalui perantaranya. Ada nih, coba deh. Kafir. Susah-susahnya. Al-Balad 4, coba baca. Al-Balad 4. Saya lebih sakti dari Yesus. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada bersama payah. Al-Balad ayat 4. Tuh Al-Balad 4, kafir lagi. Aduh, udah gak percaya pada Quran nih. Saya tuh senjata saya satu aja. Yesus bisa menciptakan manusia, saya bisa. Sudah nih. Baca. Berarti enggak mau sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam kesusahan, susah payah. Kafir lagi. Aduh, ini bener-bener kafir nih. Manusia itu diberi hak bebas. Mau jadi apa? Bohong. Karena Tuhan Maha Kasih. Mau jadi bohong lagi. Gak percaya Allah. Dengan resikonya kamu sengsara. Itu bohong. Sudah kafir lah. Teman. Ada minum vitamin kah? Minum vitamin sesama kafir jangan saling melalui ya. Kafir lah, yuk kita sesama kafir ya kok. Selamat datang kafir. Halo kafir. Gimana kafir? Tidak boleh menghujat. Selamat datang. Sesama kafir. Halo kafir. Sesama kafir jangan menghujat bro. Saya nggak menghujat. Udah. Pada rupanya kita minum kopi sama-sama. Mari kita minum kopi sama-sama, sesama kafir minum kopi sama-sama. Halo kafir. Udah gak percaya Quran. Saya kitab-kitab itu saya imani. Mau Taurat, gak percaya pada Quran. Percaya Quran dia wajib mengimani kitab-kitab sebelumnya. Ya udahlah, selamat datang kafir. Pokok kamu tahu deh. Susah-susahnya. Rupanya susah payah. Gak ada susah. Selamat datang kafir. Iya kafir lah. Udah ibu sesama teman jangan ngomong. Diam. Dia pura-pura nih. Udah ibu sesama kafir jangan melalui dah. Intan kita pakai bensin atau pakai solar deh, biar mabok-mabokan. Makanya gua diam karena kan dia kan saudara saya kafir, saya tidak menghajarnya. Betul. Sesama kafir kita nggak boleh ini. Saling menghujat. Kita sesama kafir Damai-damai ya kafir. Damai-damai ya kafir ya. Damai dan sejahtera. Halo kafir. Gak ada susah-susahnya. Inilah masalahnya. Susah payah kau ngomong-ngomong. Taunya kafir juga dia. Udah kali sesama kafir jangan ngomong lah diam. Tinggal ngopi-ngopi aja sesama kafir. Iya. Udah Bir. Udah Bir. Iya. Jadi mau minum apa nih?
Gua ada XO, ada ini, terus ada wine. Lu mau minum apa? Silakan saudariku kafir. Ya, minum apa, Pir? Sesama kafir. Aduh, sesama kafir. Apa itu minum potas katanya? Potas, jangan potas lah. Kamu pernah minum wine nggak, Pir? Pir. Sopir. Pir, pernah minum wine belum? Sopir bajai. Enggak lah, kita minum wine aja daripada minum solar. Kita nanti Gak sama-sama solar. mati. Kalau minum solar sama kami mati kita nanti. Jangan ke solar. Oh iya, daripada minum. Kalau minum solar jadi kendaraan nanti. Oh iya, betul saudariku kafir. Saudariku kafir. Daripada minum ini ya, Pir. Dulu Pak disuruh aku minum ini melulu nih, kurang ajar nih. Aku sekarang udah gak mau lah. Tuh 2 botol tuh. Tuh 2 botol tuh. 2 botol. Ini gara-gara kafir kan. Nah, gue gak percaya dia kafir. Kalau beneran kafir sekarang gue gak mau minum lagi. Rugi gue. Sudah anak-anak, sudah anak-anak. Yuk kita pulang yuk. Aduh, sih. Aduh. Kafirnya banget kita. Semangat. Semangat kafir. Kita lagi merayakan kekafiran si Buddha Imo. Kafir di sini ketawain apa? Ini kafir Bunda, lagi ngetawain kafir Bunda. Aduh, kafirnya mana? Taunya saudara. Kenapa saudara seiman? Kenapa bisa kafir itu Bunda tuh? Dia gak percaya pada Quran dan hadis lagi. Dia menolak Al-Quran sama hadis. Berarti masa dia Bunda? Iya, udah aku tunjukkan. Itu saudara saya, kalian jangan bercanda kau ya. Itu mereka mengkafirkan saya karena saya Bukan, saya gak percaya merasa Quran. paling sakti gitu loh. Enggak lah, kau nggak percaya pada Quran dan hadis. Saya sakti. Udah kau udah nggak percaya Quran dan hadis. Saya sakti. Aduh, masya Allah, tahu jatuh saudara seiman, sesama kafir. Kamu tidak menolak kumis dan jenggot. Aku punya kumis sama jenggotnya juga, saudara kafir. Kacau nih, Bunda Ibo. Apalagi nih Bunda Ibo? Bunda tidak kafir, cuman kalian saja yang diterangin tuh nggak bisa. Apanya nggak terima nama Quran? Mau nama Quran? Kalau mau nama Quran, ntar gue kafirin lagi loh. Gini yang dijelaskan Bunda. Kamu kan tanya Allah menciptakan manusia dengan payah, ya kan? Ya, dia kan susah payah. Nah, iya. Kan sudah diterangkan sama Bunda tuh kan. Sudah diterangkan belum? Kan sudah. Belum, apa yang diterangkan? Katanya gampang. Katanya cipta manusia dia gampang. Allah, taunya kafir. Tahu-tahunya saudara. Udahlah, sudah terangkan belum itu maksudnya susah gimana? Kalian sama Alexander nih. Ayo. Ya, coba Alexander sekarang mau kafir juga deh. Alexander mana ada kafir juga Alexander ini. Udah. Saya adalah Apa mau kafir juga deh? Percaya nggak kamu akan kafir? Jadi itu pertanyaan saya, apakah Allah menyesatkan? Tapi dengarkan dulu. Jadi di sini kita cerita sesat dan menyesatkan. Ya kan? Jadi kalau kita tergantung siapa yang menyesatkan, itu semua dikategorikan oleh manusianya. Jadi siapa yang menyesatkan? Percaya Quran apa enggak? Manusia ini percaya Quran apa enggak?
Oh, berarti kafir juga dia nih. Kau tunjukin ayatnya. Kau tunjukin ayatnya. Allah, kau tunjukin ayatnya. Menyesatkan yang dikehendaki. Ayo tunjukkan itu kalau saya. Diskusinya kok nggak pernah Allah, Allah. Oh, Dede bro, nggak percaya Quran lagi. Allah, Alexander kafir. Aduh, sesaudara seiman jaga saling mendalu ini. Harus jika Allah Allah. Tetapi dia baca. Tetapi dia menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki. Tuh kafir lagi, aduh gak percaya baca Quran. Masya Allah, Masya Allah. Saudaraku kafir. Kalian kalau diskusi ini kafir lagi. Kafirnya kayak gitu sih. Perlu tenang. Cek lagi. Karma tenang dulu. Tenang sabar tenang. Kita nggak minta tolong. Seandainya diterangkan juga percuma, kalian juga tidak bakalan nambah Quran, kafir lagi. Karma bisa menerangkan. Emang bisa menerangkan. Ayo, diterangkannya percuma, kalian juga tidak percaya. Emang bisa bener menerangkannya kalau nggak takiyah. Insya Allah, kalau saya takiyah paling juga sama kamu itu. Ya takiyah sama kamu bener. Tenang, sabar. Jadi ini bang. Nah di situ Orang sudah kafir mana bisa jelas. menerangkan. Bukan dalil juga nggak bakalan percaya. Yang dibilang kafir itu menutup diri Yang dibilang kafir itu di bawah pengikut beda dengan di Bible. Di Bible itu ada kata raka itu artinya bodoh gitu. Itu lebih kasar lagi dari kalian. Gue nanya lagi. Quran itu apakah jelas? Jelas. Apakah perlu dijelaskan lagi sama orang lain? Al-Quran itu jelas. Beda dengan Bible. Oke. Jadi apakah kau boleh menjelaskan Al-Quran? Gue nanya. Udah gue mau cek kafir apa gak lo? Aku mau cek kali kamu Tuhan yang tidak Tuhan itu namanya Bible gitu. Sampulnya Alkitab, tapi isi dalamnya Bible alias Biblos, the book alias buku. Buku itu berarti banyak yang mencatat yang nggak jelas di situ. Contoh. Gue nanya, apakah Al-Quran itu boleh kau tafsir? Sudah ini dibaca. Ada cerita tentang teks. Ini. Tunggu, biar ku bawa data dulu. Gue nanya, apakah kamu boleh mentafsir Quran? Ini Bilal. Udah. Selamat datang kafir. Di Bible itu ada yang namanya kitab sek. Nah, Ini si kafir karma ini di sek. Nggak dari percaya. tadi ketawa terus The dia. Bible. Tunggu. Quratul apa tuh? Quratul Uyun. Kitab seknya nih. Ulatul Uyun atau kitab apa itu? Kitab apa itu? Ulatul Uyun kitab apa? Diskusi kok kayak gini. Jelasin dulu Quratul Uyun. Dengarkan dulu. Jelaskan dulu Quratul Uyun apa tuh? Dengarkan Quratul dulu. Uyun apa? Menurut Jelaskan kalian dulu, Bible itu kitab wahyu Tuhan nggak? Quratul Uyun apa dulu tuh? Nggak, dengarkan dulu. Jelasin dulu, jangan saya turunin dong. Jelasin dulu. Percuma bro, kita mah nggak usah jelasin. Baca aja. Apa kitab buku? Gitu kita uji. Nih kita cek. Sekarang apakah aku lebih baik mendengarkan kamu atau mendengarkan Al-Quran? Ayo. Arti kita lebih baik aku tunggu. Lebih tunggu dulu, Ale. Gue nanya nilai. Aduh, lu mah ngerocos agak ini gue tanya. Tahu nyerocos saja. Gue nanya nih. Lebih baik aku mendengarkan kamu atau mendengarkan Quran? Karma. Gue nanya dulu, tunggu dulu. Gue nanya sekarang. Sekarang gue nanya. Lebih baik aku gue percaya Quran atau percaya padamu? Oke, gini. Sudah, lebih baik aku percaya Quran apa percaya kamu? Oke, kafir lagi, suruh aku percaya dia kafir.
Kau nggak punya ilmu. Turun aja kau, nggak punya ilmu kau. Kasih turun yang tidak punya ilmu. Kasih turun yang tidak punya ilmu. Lanjut. Ngomong, sok-sok ngomong buku sek. Naikin Bu Nora. Yo, Kurutuluyin apa tuh? Enggak. Hah? Kurutuluyin apa? Sok-sok ngomong buku sek. Kurutuluyin apa? Atau malu kalian. Ngaco aja kalau ngomong sok-sokan. Marah-marah kau nanti naik darah tinggimu. Ini lagi enggak, ngomongnya juga dia tidak mempertanggungjawabkan. Darah tinggi nanti. Bang Bilal, iya. Bang Bilal, udah makan kau? Mau kusuapin kau Bang Bilal? Bang Bilal kayak mabuk tuak loh. Enggak saja ngomong. Kita hitung dulu deposit kita. Kafir karma ini dari tadi. Udah berapa deposit kita Bang Bilal? Dia naik aku di mute lah. Tapi kalau di roomnya si FYP dia nyerocot aja sama aku. Enggak juga lah. Yang kau lupakan lagi terima telepon. Kau lupakan aku. Tuh, apa ini? Ributan apa? Halo, ributan apa? Ini sedengar dari bawah hostnya nanti naik darah tinggimu Bang. Hah? Kalau naik darah tinggimu siapa yang nengok kau di rumah itu? Kau lah yang iyalah, Masya Allah. Masya Allah. Ada Nora, ada Bunda Imo. Jangan emosi. Kenapa kok Bang Bilal? Enggak lah, teman-teman ini saudara sesama kafir. Depositnya. Masa agama diribut? Bang Bilal, kita hitung depositnya. Tapi mau kau lamar si Ica. Jangan, dia kan punya suami. Ntar dia poligami, poli ini dia monogami nanti dia poliandri ya. Poliandri, ntar poliandri enak dia. Iya. Enak dia. Enggak ada. Iya. Enggak ada, sama Mercy aja tuh, sama Mercy. Sama siapa? Sama siapa? Bang Bilal, sama siapa kau Bang Bilal? Oh, sama Mercy no. Aku gak mau ikutan. Enggak, sama kau. Bang Bilal, aku tuh ngomong sama kau, ku cari kau di FYP nggak ada kau. Ku cari kau di FYP nggak ada kau. Kemana? Mana si Bilal? Mana Bang Bilal? Aku mau hitung sama dia deposit, ku bilang. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Ibu kan kafir kok bilang Waalaikumsalam. Terserah aja. Saya kan sakti. Nggak boleh bilang Waalaikumsalam lagi Bunda. Udah Bunda kalau kafir. Iya. Saya gitu kan karena saya sakti. Ayo, saya sakti kan. Saya sakti. Sesama kafir tidak boleh mengucapkan itu. Haram. Saya sakti. Enggak, dia mau sadat ulang dia itu. Siapa yang mau syahadat? Ayo, syahadat. Tuh, tawarkan sudah. Ayo syahadat. Tawarkan sudah. Kacau. Tiada Tuhan selain Allahi Yahweh. Saya malah kalau suka sendiri saya syahadatan mau berapa kali. Siapa yang mau ikut saya syahadat? Ayo. Siapa yang mau? Ayo. Bunda Ibu kafir. Ayo saya syahadatkan Bunda, ayo. Sebutkan. Asyhadu anna. Syahadat itu makanan saya. Ayo syahadat. Asyhadu anna. Itu salah. Salah katanya, ayo. Salah katanya. Itu salah. Masa asyhadu Allah? Asyhadu anna la ilaha. Asyhadu Allah. Ilaha Allah wa la abdi wa idu. Insana al-masih. Ayo. Al-masih. Ayo Bunda Ibu. Jadi Anna.
Tidak ada yang salah. Kau turun si Bunda. Ulangi Bang Buyuk. Ashadu Anda masih sehat-sehat saja. La ilaha illa Allah. Ayo Bunda, diikuti dulu. Ayo Bunda. Ayo syahadat. Ayo saya ajarin juga. Sahadat Isya ya, sahadat Isya. Sahadat Isya. Asyhadu alla ilaha illallah. Nasa ilah. Wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Nasa ilah. Al-hadihan Al-masih. Ayo. Anasi. Ayo Bu. Aku punya syahadat. Ayo mau syahadat Bunda karena kamu adalah kafir, kita kafir. Ini syahadatnya, syahadatnya ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Nah, ayo. Bukan. Nah, itulah. Ayo Bang Buyung. Bunda kan dibikin kafir oleh Allah. Sesuai tertulis di An-Nisa 88. Nah, betul tuh Bunda. Kan Allah yang menjadikan kafir. Bukan siapa-siapa. Iya. Baca An-Nisa 88. Bacalah itu Bunda. Makanya kamu jangan kafir. Kalau udah kafir ada syahadatnya, syahadat kafir ada. Makanya gua bilang tadi. Ayo asyhadu anna la ilaha. Asyhadu anna. Iya. Terus Syahadat gini, syahadat 4 rasul. Ayo syahadat 4 dulu rasul. Bunda. Wala asrafi ay bayanuhu. Ayo. Wa bayan Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Insa anu al-masih. Al-masih. Al-Isa Al-Masih. Sebenarnya lebih enak itu kalau kita itu kan berbeda nama Tuhan. Seharusnya kita itu belajar di ketuhanan aja. Kita sama Bunda kafir. Lebih nama Tuhanan yang Maha Esa. Kalau begitu kapan Jangan terlalu ya Bunda. ribetkan. Bunda, kapan Allah kenalan sama manusia? Kenapa? Kapan Allah pernah kenalan sama manusia? Kenalannya gini. Nah, mau saya jelaskan. Iya. Ketika Allah itu mengenalkan dirinya melalui tulisannya, melalui kalamnya. Di abad ke-7 ya? Abad ke-7. Kalau itu dia ya. Kalau masalah abad ke-7 itu karena bahasa, artinya abad ke-7 itu dalam bahasa Arab. Sebelum bahasa Arab, Nabi Musa juga memperkenalkan Allah dengan bahasa dia. Apa namanya? Di mana? Apa bahasa Nabi Musa, bahasa apa dia? Ibrani. Nah, itu dia. Ya, coba jelaskan. Loh, bahasa Ibrani apa namanya? Saya kan nggak ngerti bahasa Ibrani. Ya mana? Hah? Itu kok bisa bilang Allah bicara? Lah iya, karena dalam Al-Qur'an itu percaya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tapi kok namanya lain? Loh, Indonesia Nabi boleh dong. Musa gini dalam Al-Qur'an mengimani kitab sebelum Al-Qur'an, artinya bersinambung dengan Al-Qur'an gitu loh. Indonesia boleh dong pakai nama lain selain Allah. Oh, nggak bisa karena dalam Islam itu dilarang. Katanya sesuai bahasa. Karena gini, dalam Islam dilarang merubah teks asli walaupun dia katanya sesuai bahasa, Bunda. Iyalah, tapi enggak gini, karena biar tidak ada perubahan, arti tidak ada pembohongan, maka harus sampai kapanpun tetap memakai teks asli bahasa Arab. Hanya artinya boleh bahasa apa saja, tapi teks asli harus menggiring, artinya harus berdampingan. Kenapa Allah pakai bahasa teks asli, nggak pakai teks asli bahasa Ibrani? Waktu Allah menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Enggak, kalau bahasa Ibrani. Kan Musa tadi Bunda bilang Musa berbahasa Ibrani ya, Bunda. Benar. Waktu Allah menurunkan Al-Quran, kenapa tidak disertai teks aslinya Musa, bahasa Ibrani? Iya, betul. Karena Allah karena Allah itu menurunkan kitabnya sesuai bahasa kaumnya. Di mana beliau menurunkan Iya, katanya Al-Quran teks kan asli harus dipertahankan.
Loh, dia kan menurunkan di Arab. Iya, kan teks asli harus dipertahankan. Dengan bahasa Ibrani karena dia turun kenapa harus bahasa Arab di bahasa lain? Kenapa bahasa lain? Kan bahasa Cina, ada bahasa Indonesia, ada bahasa macam-macam. Kenapa harus mempertahankan bahasa Arab? Allah itu maha. Iya, kenapa Allah tidak mempertahankan bahasa asli Ibrani waktu menerjemahkan perkataan Musa ke dalam bahasa Arab? Taurat itu kan bahasa Ibrani. Iya. Kan Allah menerjemahkan perkataan Musa ke dalam bahasa Arab. Iya. Ya kan Musa kan berkata-kata dalam bahasa Ibrani toh. Lalu Allah menerjemahkan ke dalam bahasa Arab di abad ke-7 ke dalam Al-Quran. Bukan Allah menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Taurat yang menerjemahkan siapa dong, Bunda? Al-Quran ya Al-Quran. Bunda, siapa yang menerjemahkan perkataan Musa ke dalam bahasa Arab? Kalau bukan Allah. Allah yang Musa kan berbahasa Ibrani, Bunda. Bunda kan Musa berbahasa Ibrani toh, Bunda. Yang menerjemahkan ke dalam bahasa Arab perkataan Musa siapa? Gak ada. Loh. Bohong loh. Karena diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Yang menerjemahkan berarti siapa? Siapa? Menerjemahkan gimana? Kan Musa berkata-kata dalam bahasa Ibrani. Iya, Musa. Semua nabi-nabi bahasa Musa Ibrani. Dengan Allah, beda lagi Musa dengan Allah dengan Muhammad. Beda lagi. Waktu Allah memberikan Al-Quran kan pakai bahasa Arab. Bunda bilang tadi. Nah, kan Musa kan berbahasa Ibrani. Berarti siapa yang menerjemahkan perkataan Musa ke dalam bahasa Arab? Jibril. Dalam Al-Quran. Gini loh, coba kalian dengar. Ketika Allah ya berbicara dengan Nabi Musa, dia kan bahasa Ibrani. Nah, sesuai bahasa kaumnya Nabi Musa. Iya, berarti kan ada yang menerjemahkan kan? Tidak mungkin. Ketika nggak usah jauh-jauh kalau masalah ada bahasa. Yang menerjemahkan. Dengan keluarga aja kita selalu memakai bahasa ibu. Iya, berarti ada yang menerjemahkan kan, Bu? Siapa yang menerjemahkan perkataan Musa, perkataan Daud, perkataan nabi-nabi terdahulu? Anda berbicara nggak usah jauh-jauh kalau masalah bahasa. Anda berbicara apakah Anda bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nah ya udah bahasa Indonesia. Ya kenapa? Tapi ketika kitab Anda, kalau misalnya perkataan saya, ini Bible Anda dari Yunani, kenapa Anda tidak mendampinginya terjemahannya dengan bahasa Yunani? Kenapa Anda terlalu pede hanya dengan bahasa Indonesia? Kenapa Allah tidak menerjemahkan ke dalam pertahankan bahasa Ibraninya? Kan harusnya Allah mempertahankan bahasa Ibrani yang dikatakan oleh Musa. Kalau Bunda, asli itu kalian. Ketika kalian Allah saja yang tidak mempertahankan bahasa aslinya. Iya, urusannya Allah. Allah kan tidak mempertahankan bahasa aslinya. Iya, Allah tidak mempertahankan bahasa Ibrani yang dipakai Musa waktu dia menerjemahkan ke dalam bahasa Arab pada abad ke-7. Jadi itu dijual berapa dirham? 4 dirham ya. Allah itu bisa bahasa apa saja. Iya, waktu Allah menerjemahkan ke dalam, kan Allah bisa bahasa apa aja. Jadi waktu Allah menerjemahkan bahasanya Ibrani dalam bahasa Arab, ya perkataan Musa dalam bahasa Arab di abad ke-7, kenapa Allah tidak mempertahankan bahasa aslinya? Katanya harus mempertahankan bahasa asli. Katanya harus mempertahankan bahasa asli. Iya, kata Bunda tadi harus mempertahankan bahasa asli. Bunda tadi bilang, Bunda yang bilang sendiri loh harus mempertahankan bahasa asli. Loh, Musa itu berbahasa Ibrani. Lalu bahasa Ibrani. Taurat tidak bahasa Arab. Iya. Makanya kenapa Allah tidak mempertahankan bahasa asli? Kenapa? Bunda, kenapa Allah tidak mempertahankan bahasa aslinya? Kenapa Allah tidak mempertahankan bahasa asli Musa? Katanya Bunda tadi kan harus mempertahankan bahasa asli. Kenapa kalian nggak membawa bahasa? Iya, kenapa Allah juga sama dengan Allah? Iya, kami sama dengan Allah, Pak, Bu. Kami sama dengan Allah tidak mempertahankan bahasa aslinya, Bu. Allah kan tidak mempertahankan bahasa aslinya juga, Bu. Bu, kami sama seperti Allah tidak mempertahankan bahasa asli. Iya, kami sama dengan Allah. Kami sama.
Tuhan menjadi jadi setara kita ya. Setara kita dengan Allah ya. Iya, berarti Bunda ngakui ya. Bunda ngakui ya bahwa kita setara dengan Allah ya. Iya, Bunda. 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 Dalam Islam, Iya. tidak pernah menjadi sosok, itu aja. Iya. Masa sih? Apa yang terlihat itu hanya kalam, artinya tulisan. Berarti beda dong ya Bunda. Beda ya Bunda. Tidak pernah menjadi sosok. Iya, beda berarti dengan Tuhannya Bani Israel berbeda dong dengan Tuhannya. Iya kan katanya di dalam Asyura 51 Tuhan tidak mungkin berbicara dengan manusia ya. Asyura 51 Bunda. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun Allah berkata-kata dengan dia. Berarti tidak ada manusia yang pernah berkata-kata dengan Allah kan? Tidak ada yang pernah melihat Tuhan, bukan berkata lagi. Itu Asyura 51 loh Bunda. Asyura 51 tidak mungkin bagi seorang manusia pun berkata-kata dengan Allah. Asyura 51 baca. Apapun yang berkeluar. Iya, Asyura 51 dikatakan tidak mungkin bagi seorang manusia pun berkata-kata dengan Allah. Nah, tapi kalau dalam Al-Baqarah 253, nabi-nabi semua berbicara dengan Tuhannya. Rasul-rasul itu kami lebihkan mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang berkata-kata langsung dengan dia. Dengan Tuhannya Bani Israel. Di Al-Baqarah 253 tertulis begitu, Bu. Rasul-rasul itu kami berkata-kata dengan Allah langsung. Allahnya mereka. Islam dengan Bibalmu itu berbeda. Iya, jangan lari ke situ dulu kan. Rasul-rasul pun kan tertulis di Al-Baqarah 253, rasul-rasul itu berkata-kata langsung kepada Allah mereka. Rasul-rasul berkata langsung kepada Allah mereka di dalam Al-Baqarah 253. Kalau Allah Subhanahu wa taala di Asyura 51 tidak pernah berkata-kata dengan satu manusia pun. Jadi berbeda, Bunda. Berbeda gimana? Loh, di Al-Baqarah 253 dikatakan Allahnya rasul-rasul itu berkata-kata langsung kepada mereka. Di Asyura 51 tidak mungkin satu manusia pun berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Tuhannya berbeda. Tuhannya rasul-rasul yang dikatakan di Al-Baqarah 253. Yahudi mengakui bahwa Tuhan itu berbicara langsung. Iya. Tapi Yahudi kenapa dia nggak mau numpang di tempat kalian kalau ibadah? Ya nggak perlu. Yahudi kan itu agama baru di agama ketiga. Loh, mana ada nabi-nabi atau rasul-rasul yang pernah mengajarkan agama? Tidak ada satu ajaran pun dari nabi-nabi. Nabi-nabi tidak pernah mengajarkan agama, Bunda. Tidak ada nabi-nabi yang mengajarkan agama. Zaman Yesus aja tidak ada Kristen, tidak ada Yahudi. Tidak ada ya waktu zaman Yesus tidak ada Yahudi Rabinika, Yahudi Ortodoks, tidak ada zamannya Yesus. Cuma ada di zaman Yesus itu ada 5 golongan. Orang ya Farisi, Saduki, Zelot dan pengikut Yesus. Sama Eseni ada 5 golongan mereka. Tidak ada tuh yang rabinik, tidak ada yang namanya ortodoks waktu itu, karena tidak ada agama Yahudi dan Nasrani waktu itu. Karena mereka itu zaman Yesus itu ya masih ada 5 golongan. 5 golongan itu di tahun 70 itu dihancurkan oleh Romawi. Kocar-kacir semuanya, kabur, hilang semuanya. Cuma tinggal pengikut Yesus. Yang di Antioquia mereka disebut Kristen. Nah, itu Yahudi tertua ya Kristen sekarang ini. Itu yang disebut Yahudi tertua. Kalau
Sekarang saya tanya, Yahudi yang zaman dulu seperti apa? Yahudi zaman dulu seperti apa? Kan tidak ada. Yahudi yang zaman Yesus aja, yang di zaman Yesus itu ada Farisi, ada Saduki, ada Esni, ada Selot, dan golongan pengikut Yesus. Mereka semua itu beribadah di Bait Allah, satu tempat ibadah. Sampai tahun 70 baru Bait Allahnya dihancurkan. Nah, baru muncul abad kedua, abad ketiga baru muncul Yahudi Ortodoks, Yahudi Rabainik. Yahudi tertua itu ya Kristen, Bu. Nasrani. Ya, ada Kristen itu baru. Jadi Kristen itu disebut itu di zaman Antioquia. Waktu mereka di Antioquia, mereka disebut Kristen. Jadi kan Allah kan udah ngaco tuh di Al-Quran mengatakan, ya ngaco, iya ngaco, iya kan tadi ibu sudah mengakui dia penyesat. Allah itu bukan sosok. Dia kayak iya, tapi ibu sudah mengakui dia penyesat toh. Tidak pernah. Loh, tidak pernah bagaimana kan terus di Fatir 8 Allah menyesatkan, Muhammad 1 Allah menyesatkan, Muhammad 8 Allah menyesatkan amal-amal mereka, Al-Araf 178 Allah menyesatkan, Al-An'al 93 Allah menyesatkan, Ibrahim 4 Allah menyesatkan, Ar-Rum 29 manusia disesatkan Allah, Az-Zumar 36 manusia disesatkan Allah, Al-Mu'min 34 Allah menyesatkan, Arab 27 Allah menyesatkan, Asyura 44 manusia disesatkan Allah, Al-An'am 39 Allah menyesatkan. Nanti An-Nisa 88 manusia disesatkan untuk jadi kafir. Dan semuanya itu Bunda Imbo ada fakta, ada ayatnya tertulis. Kenapa kamu bantah? Kamu udah kafir ya bantah itu. Kamu tidak percaya Al-Quran lagi. Kamu nggak percaya Al-Quran lagi. Aduh, nggak percaya Al-Quran. Bunda nggak percaya Al-Quran. Oh, selamat. Bunda tidak percaya Al-Quran lagi ya. Ya saya. Iya. Jadi Bunda sebenarnya Bunda dijadiin kafir oleh Allah sesuai yang tertulis di An-Nisa 88. Wah, Bunda kafir ternyata. Iya, jadi kan dikatakan di An-Nisa 88 gini loh Bunda. Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikan mereka kepada kekafiran. Allah yang telah membalikan mereka pada kekafiran loh. Apakah disebabkan oleh mereka sendiri? Tidak, Pak Bunda. Nah, apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah tidak mendapatkan jalan petunjuk kepadanya. Waduh, Bunda kafir, Allahnya penyesat. Iya. Kalau di sini tuh yang jadi kafir itu disesatkan oleh Allah. Iya, udah baca An-Nisa 88. Baca dulu Al-Quranmu Bunda supaya jangan kamu mau jadi kafir. Iya. Datang Bunda kafir. Nah di An-Nisa 89 Bunda, orang-orang yang sudah jadi kafir itu disuruh BUNU. Waduh. Iya. Kalau Bunda tidak BUNU mereka, Bunda jadi ikut kafir. Aduh, Bunda kafir, Bunda kafir. Menjelaskan saya percaya, nggak bisa. Loh, saya baca deh An-Nisa 89 ya. An-Nisa 89 mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Nah di 88 kan yang mereka menjadi kafir kan disebabkan oleh Allah. Nah, lalu kamu menjadi sama dengan mereka, maka jangan kamu jadikan di antara mereka penolong-penolongmu hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawanlah dan BUNU-lah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorang pun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan pula menjadi penolong. Nah artinya Bunda, setelah dijadiin kafir oleh Allah karena disesatkan Allah di An-Nisa 88, maka di An-Nisa 89 dikatakan BUNU-lah mereka yang sudah dikafirkan, sudah dijadiin kafir. Kalau Bunda, iya. Kalau Bunda tidak BUNU mereka, maka Bunda jadi ikut kafir.
Kan sini tertulis begitu. Belajar dulu ibunya belajar. Karena pikiranmu lah yang merusak Loh, hidupmu. kan tertulis begitu. Egomu yang dibunuh. QS 89 begitu. Karena egomu yang membuat kau Iya. tersesat. Pikiranmu Yang disesatkan siapa? Siapa yang menyesatkan? kesadaranmu. Kan Allah yang menyesatkan menjadi kafir. Kan tertulis dari Anis 88, Bunda. Aduh, budak kafir. Masa Allah penyesat? Iya. Anisa 88 dikatakan lah ya Bunda ya. Padahal Allah telah membalikan mereka kepada kekafiran. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang sudah disesatkan oleh Allah? Barang siapa yang disesatkan oleh Allah tidak mendapat jalan untuk memberi petunjuk kepadanya. Quran perempuan ini pasti masuk neraka ini. Iya. Ngeri kali ajarannya. Ini perempuan pasti masuk neraka. Penyesatan semua isinya. Iya, Bunda disesatkan jadi kafir, Bunda. Bunda udah kafir, kompromi sama orang kafir. Mau disesatkan siapapun, Loh, manusia kan itu tersesat oleh pikirannya. Allah yang Kata-katanya. Itu ayat Al-Quran loh. Kamu bantah lagi ayat Saya tuh Al-Quran, gak Bunda. bantah, saya tuh gak percaya kalau itu dari Ya bahasa udah baca kalian. dulu, jelaskan. Bunda. Kalau tidak, ayo jelaskan. Allah itu membiarkan manusia mau menjadi apa Makanya saja ketika baca manusia itu bertugas dengan pikirannya. Bunda, Quran perempuan Baca itu masuk neraka. Iya, wanita udah jelas masuk Karena manusia itu neraka. diberi hak Iya. bebas oleh Tuhan. Ngapain lu ngebela-bela kamu masuk neraka, Bunda? Iya. Waduh. Katanya dia jadi bidadari, Bang. Oh, jadi Iya bidadari. dong, saya bidadari. Ngayal-ngayal aja. Waduh. Iya, saya bidadari. Nggak dikasih lo laki-laki. Orang kamu itu masuk neraka kok. Terus wanita itu tempatnya di neraka kalau Bunda jadi bidadari. Allah. Terus misalnya lagi itu sama suami Bunda. Allah nonton atau bagaimana, Bunda? Allah itu bukan sosok. Oh, bukan sosok. Iya, bukan sosok ya. Gimana caranya dia nonton karena dia bukan sosok? Ngintip dong. Kalau nggak sosok apaan? Kan ada betisnya. Iya. Ya betul, tidak punya betis. Ngintip dong. Betis Enggak, yang ngintip. di surganya kalian kan besundal. Kalau di surganya Islam kan bidadari. Ngaco aja suatu Ada yang kita bilang, Bunda. Jadi burung-burung laki-laki itu dibangkitkan lagi, Bunda. Udah jelas Bunda ini Ngaco aja. masuk neraka. Kok ngasih ngeyel aja. Oh Waduh, iya, saya Bunda. di surga loh. Ya. Oh, Bunda. Kalau ada surga Baca tuh Quranmu. Iya, Saya Maryam salah satu dari bidadari yang Maryam surga itu. 71 dikatakan. dibangkitkan kembali. Ya, Maryam 71 dikatakan kamu sudah ditetapkan untuk mendatangi neraka, Bunda. Masuk neraka kepala perempuan. Bagaimana lu bisa masuk surga, Bunda? Ketika manusia itu berbuat salah berarti dia sudah membuat baca dulu. Ya, Maryam 71, Bunda. Maryam 71. Maryam 72-nya ya, Bunda ya. Maryam 72-nya. Ada jelas. Orang yang salim itu dalam keadaan berlutut dalam neraka. Sedangkan orang yang bertakwa itu boleh berdiri, boleh berjalan, boleh berlari di dalam neraka juga. Kalau Bunda jelas berlutut. Iya, kalau bertakwa boleh berdiri loh. Mendingan bertakwa boleh berdiri, boleh berjalan di dalam neraka, tapi nggak ada ayat yang dikeluarkan, Bunda. Nabi Muhammad sudah masuk neraka terus melihat banyak perempuan muslim di dalam. Loh, Nabi Muhammad udah di surga kok. Di neraka. Udah dengan 72 bidadari ya. Kalian ini. Sandalnya tinggal. Nabi Muhammad tidak dengan pesundal. Pesundal di surga Islam. Ibu pasti masuk neraka, Bunda. Sudah Oh, saya dijamin. di surga, saya kan bagian dari bidadari. Hanya Bunda kan bidadari sudah di dijanjikan surga. oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Berarti kamu termasuk 72 bidadari gitu. Bunda baca Al-Baqarah 80, Bunda. Udah sholat Ya. Jumat aja kamu nggak boleh di masjid kok. Mana? Apalagi di surga. Ini kan orang-orang muslim kan di Al-Baqarah 80 berarti. Bagaimana masuk surga? Batal puasanya. Iya.
Di Al-Baqarah 80 Bunda dikatakan orang muslim nih ya, kami tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Nah siapa yang sudah berpikir cuma sementara di neraka? Kan muslim. Sudahkah kamu menerima janji Allah? Apa janji Allah itu? Ya Maryam 71, kamu sudah ditetapkan kemestian yang sudah ditetapkan untuk mendatangi neraka. Dan kamu akan berpikir kami tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Padahal tidak. Di Al-Baqarah 81 dikatakan penghuni neraka itu kekal di dalamnya. Ajaran mana ayo yang mengatakan cuma sementara di neraka? Kan cuma ajaran Bunda. Gini. Tinggal ajaran Bunda Ilmu Kafir. Gini. Bunda. Apakah kamu sengsara itu awet? Kalau kamu nggak awet sengsara berarti kamu sementara di neraka karena kesengsaraan itu adalah bentuk neraka. Bunda, di dalam Al-Sukruf ya Al-Sukruf 4 dikatakan azab neraka itu kekal. Kamu banyak senangnya daripada susahnya. Iya, di Al-Maidah 37 dikatakan mereka ingin keluar dari neraka padahal tidak dapat keluar dari azab yang kekal. Ibu sudah pasti masuk neraka. Gimana sih? Salah. Sudah tertulis. Saya adalah bidadari. Jadi tempat saya di surga. Sudah tertulis. Sudah ditetapkan, Bunda, sudah ditetapkan. Baca dulu surah Maryam 71. Terus Bunda, tidak dikasih tahu kapan mau dibangkitkan, berapa masa, berapa tahun di laundry. Di situ kebingungan Bunda, udah ditetapkan masuk surga. Aduh. Alah saya ini udah di surga. Mimpi lu, itu sudah pergi dari hidup lu masuk surga, jangankan masuk surga, neraka aja nggak ada tentu. Aduh kalian nih. Kamu aja masuk hari Jumat masjid tidak boleh. Masalah hidupnya berarti dia sedang di laundry. Itu aja. Kamu hari Jumat neraka ditolak Bunda, di surga ditolak Bunda. Bulanan juga batal. Bagaimana apalagi apalagi masuk surga. Di masjid aja hari Jumat dilarang bagaimana? Bagaimana masuk surga? Aduh. Kamu juga berhak digebukin suamimu menurut ajaranmu. Itu bagianmu sudah. Berhak juga ditarik rambut, diusir juga. Iya, diusir. Apakah itu surgamu? Neraka kayak gitu. Gimana? Di madu juga kamu sampai 10 juga. Boleh. Boleh, nggak masalah. Itu ajaran yang benar. Tapi paling paling ngaco kalian loh. Kalau di Islam kan surganya bidadari. Kalau kalian kan pesundal surganya. Aduh, ngeri. Berarti kangkung terus ya. 70 tahun. Pesundal gimana? Udah jelas ibu ini neraka. Di dunia aja pesundal tuh hina loh. Kalau bidadari dari dunia aja kalau namanya bidadari itu wow, keren. Iya masa kangkang terus 70 tahun kangkang keren loh. Apalagi enggak Bunda, enggak Bunda. Bidadarinya itu punya jenis kelamin enggak? Enggak kurus namanya bidadari. Bagaimana kamu nanti bisa jadi 70 dari bidadari, tidak punya jenis kelamin? Bidadari. Tapi kalau pesundal, ayo pesundal ibu ini